Well, that was interesting. Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sam Complete. Ya, tentu saja hari ini saya ingin merangkum sebuah film yang keren lah, ya bukan Sam Complete dong kalau nggak ngerangkum film-film yang keren untuk kalian semua ya kan, yo. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, film berawal di sebuah pagi yang tenang di pedalaman hutan Cina. Terlihat seorang anak yang bernama Madison dan ibunya yang bernama Emma yang tengah menikmati sarapan. I was looking at recipes. Dan sampai tiba-tiba I'm on my way. terdengar suara aneh dari lab penelitian. Emma dan Madison pun pergi untuk mengecek keadaan. No effect. This thing wants to be born. Dan rupanya hari ini adalah hari kelahiran dari ulat teh pucuk. Titan tersebut pun mengganas dan sampai akhirnya Emma pun bisa meredam amukanmu tersebut dengan alat yang bernama Orca. Dan nama dari Titan tersebut adalah Titanus Mosura, or as we like to call her. Mothra. Dan tak lama muncullah patua yang menembaki semua yang ada di dalam. Dan ini dia orangnya, dia adalah Alan Jonan. Dan tentunya dia punya niat tersendiri dengan si Mothra ini. The Mutos, calm. Sementara di markas Monarch sedang ada sidang isbat. Alah, bukan sidang isbat, cok. Tapi sidang tentang bahayanya Titan dan Dr. Sorizawa yang membela Godzilla. No one is implying that we would be Godzilla's or anyone's pet. Dr. Sorizawa, The mysterious Monarch organization will face another. Sekedar informasi, Monarch sendiri adalah sebuah organisasi pencari para Titan ini dan mereka pun berencana untuk memusnahkan para Titan yang ada di bumi. Saat sedang mengambil foto, Mark pun dijemput oleh helikopter dan memberitahukan bahwa anak dan istri Mark tengah disandera. Sekedar informasi, Mark ini adalah seorang ahli yang sama dengan istrinya yaitu Emma, namun karena perbedaan pendapat dan perbedaan yang lainnya, Mark dan istrinya pun harus berpisah. They were after this. It could help. Would help what? Play God? No, help prevent another attack. Itu karena akibat serangan yang ditimbulkan oleh Godzilla pada 5 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2014, yang dimana membuat putra dari Mark ini terbunuh oleh Godzilla. Itulah sebabnya mengapa Mark ini sangat benci dengan Godzilla. Kembali ke Mark dan Dr. Sorizawa, ini mereka pun telah sampai di kilang minyak markas rahasia Monarch, tempat di mana mereka meneliti dan mencari tahu keberadaan Godzilla. Raptor 1, you are cleared for assisted descent to pad 4. Flagship facility, built to track and study Godzilla on his own turf. Mereka pun merencanakan untuk menyelamatkan Emma, Madison, dan Mothra yang kini tengah dikuasai oleh Alan Jonah alias si Pak Tua tadi. British Army colonel turned eco-terror and dangerous market. Titan DNA. Alan Jonah sendiri adalah seorang yang terobsesi dengan Titan dan ia pun memperjualbelikan DNA daripada Titan tersebut. Intel indicates that Jonah wants to capture this specimen alive.
and a daughter out there, in case you forgot. You to kill these things, all of them, especially. Today's Titans. Kini Enma dan Madison pun sampai di daerah kutub selatan kutub pecah Antarktika kacau. Dan Alan pun ingin membangkitkan Titan Naga. Mother of God. Monster Zero. Sementara di markas bawah laut terlihat kekacauan karena mereka kedatangan tamu besar yaitu Godzilla. Okay, it's closing. We're at 800 meters. What's the movement, sir? What's with the light show? It's an intimidation display. Well, that was interesting. Setelah Godzilla pergi, mereka pun ingin mengetahui dan mengejar Godzilla yang sedang menuju Antartika. Antarctica. Wait, what's in Antarctica? Seems to be another apex predator. Emma quoted, most Rival alpha to Godzilla, battling for dominance over the other Titans. It started. Sementara Alan dan para tentaranya pun akan bersiap meledakkan dinding es tempat monster naga berada. Dan sempat terjadi tembak-tembakan antara tentara Alan dan Monarch sampai akhirnya bom pun meledak. Come on, Maddie. Mark yang datang untuk menyelamatkan anak dan istrinya pun harus kecewa dan gigit jari karena ternyata mereka tak mau ikut dengan Mark dan bom pun meledak. Setelah Mark dan timnya menyelamatkan diri dan sampai ke atas, monster legenda ini pun sudah terbangun dari tidurnya. Dan ini dia, King Ghidorah. You gotta be fucking kidding. Dan saat akan lepas landas, pesawat Mark pun terkena semburan listrik api dari Ghidorah sehingga kapalnya pun menjadi error dan tidak bisa berfungsi. Dan saat tengah kewalahan, sosok Titan pun kembali muncul dari bawah es. Dan Titan tersebut adalah ya, ronde pertama Godzilla versus Ghidorah dimulai. 3 kepala bersayap versus 1 kepala bertenaga nuklir. Para Titan ini pun saling serang dan saling balas semburan. Lalu endingnya sang Ghidorah pun terbang entah kemana. Mungkin dia kebelet pipis. Singkat cerita, Emma pun menelepon markas dari Mark dan berencana bahwa dia akan membangkitkan semua Titan yang ada dengan tujuan kehidupan yang lebih baik. Dangerous path. You are meddling with food. Do what, Emma? Itu semua dilakukan karena merasa manusia terlalu banyak merusak bumi. Sementara para Titan ini adalah penguasa asli bumi. Dan manusia hanyalah parasit yang merusak bumi ini. And we are the cause. The Titans. Sementara itu di negara Meksiko terlihat kekacauan dikarenakan warga kota yang tengah dievakuasi. Dan dengan suara dari Orca, Enma pun melepas tahanan besi penutup kawah
gunung berapi. Dan saat gunung tersebut meletus, muncul seekor titan dari dalam kawah, dan namanya adalah Legends call it Rodan, the fire demon. It's changing direction and tak lama setelah kebangkitan Rodan, terdeteksi sebuah badai besar dengan cepat datang ke arah Rodan, dan rupanya itu adalah Ghidorah, sang naga berkepala hitam. Oh, I think we got it. Follow our lead. Pesawat militer pun diutus untuk menembaki Rodan dan memancing Rodan supaya bisa berhadapan dengan sang raja, yaitu Ghidorah. Monster Zero, 60 seconds! Dengan semburan dari Ghidorah, Rodan pun jatuh dan tercemplung ke dalam laut. Sementara di dalam pesawat, Dr. Strange pun dihubungi oleh pemerintah pusat bahwa mereka akan meluncurkan sebuah bom, yaitu bom pemusnah oksigen bangsa. Dan mereka pun diminta untuk menjauh dari area tersebut. Dan setelah Rodan dikalahkan, kini Ghidorah pun mulai menyerang markas, dan sampai akhirnya Godzilla pun muncul, dan kini ronde kedua dari pertarungan antara Ghidorah melawan Godzilla pun dimulai. Dan tak lama, bom pun datang dan menghantam kedua titan ini. Ternyata Ghidorah pun masih selamat. Ia pun terbang dan meninggalkan Godzilla. Sementara Godzilla sendiri keadaannya melemah, dan akhirnya dia pun Ghidorah yang memiliki kemampuan penyembuhan cepat pun mampu menumbuhkan kepalanya lagi setelah terputus oleh gigitan Godzilla. Ghidorah pun memanggil semua makhluk titan yang ada di bumi untuk bangkit dan bersatu bersamanya. Setelah kematian Godzilla, para titan pun muncul di Arizona, Jerman, Jepang, Sudan, dan negara bagian lainnya di belahan bumi. Sementara di Cina, para peneliti tengah mempersiapkan kelahiran dari ulat teh pucuk atau disebut Mothra, dan akhirnya Mothra pun kini sudah terlahir, dan ini dia Mothra, sang titan kupu-kupu, tidak pakai po ame-ame. Nah, setelah diteliti, Ghidorah ini bukanlah berasal dari bumi. Dia adalah merupakan dari planet lain. Itulah mengapa Ghidorah tidak mempan terhadap bom pemusnah oksigen. Sementara di seluruh dunia, serangan dari para titan ini pun telah dimulai dan menghancurkan kehidupan manusia yang dipimpin oleh Ghidorah, sang raja palsu. Dan tak ada yang mampu menghalangi Ghidorah dan para titan perusak ini kecuali satu, ya, Godzilla. Legends. What did they call him? Ghidorah, the one who's many. Kembali ke Madison, setelah mendengar percakapan dari ibunya dan Alan, ia pun berencana untuk membawa Orca agar para titan tersebut tidak menghancurkan bumi dan menjadi lebih tenang. What are you doing? I can't just sit down there. Out. Where are you gonna go? It's the only thing I got. Kembali ke Mark yang akan pergi dengan pesawat untuk mencari putrinya Madison. Ia pun melihat cahaya yang menyilaukan dari atas langit. Bukan lagu Dragon Ball ya? Apakah ini adalah Dragon Ball? Dan rupanya itu adalah Mothra, Queen of Monster. Ia datang untuk memberikan kekuatan kepada Godzilla, dan akhirnya Godzilla pun kembali hidup
namun masih dalam keadaan yang lemah. Mark pun memberi saran untuk menggunakan nuklir supaya Godzilla bisa bangkit kembali. Mark, Dr. Serizawa, dan yang lainnya pun pergi menggunakan kapal selam untuk bisa sampai ke tempat di mana Godzilla berada. Tapi mereka malah masuk ke dalam pusaran air dan terbentur sesuatu. Dengan menggalaknya Titan dan semua yang terjadi, membuat Mark pun luluh dan memendam kebenciannya terhadap Godzilla. Karena sekarang Godzilla adalah satu-satunya harapan untuk umat manusia. Sementara Madison pun tengah mengumpulkan peralatan dan tentu saja Orca untuk ia bawa dan gunakan nantinya. Kembali ke tim pencari Godzilla, kini mereka pun tengah berada di reruntuhan bawah laut dan menemukan artefak dan keberadaan Godzilla dan para Titan lainnya yang sudah ada sejak lama. Akhirnya mereka menemukan Godzilla yang tengah glesor rebahan sambil menenangkan pikiran dan memikirkan hutang gayung yang belum lunas. Right? He just needs a little nap. No, this process could take you. Sementara di tempat lain, Madison pun kini sudah berada di tengah stadion dan mulai memutar orkanya untuk menjinakkan para Titan, dan rencananya pun berhasil. All the Titans have stopped. What the hell's gotten into them now? Creatures going from destructive to docile within minutes. Now no one is sure how. Karena peralatan yang rusak akibat benturan dan hantaman tadi, Dr. Serizawa pun meluncur, dan kini ia pun telah sampai di mana tempat Godzilla terbaring lemah. Dengan baju pelindung radiasi, Dr. Serizawa pun memasang waktu peledakan untuk bom nuklirnya. Karena kepercayaan terhadap Godzilla, Dr. Serizawa pun memilih meledakkan dirinya bersama dengan bom nuklirnya. Sebagai informasi, bom nuklir ini dipercaya bisa merangsang kekuatan dan tenaga Godzilla, sehingga ia pun bisa hidup dan bangkit kembali untuk menghadapi para Titan dan kembali merebut tahta sebagai King of Monster. Dan setelah ledakan tersebut pun, ini dia jagoan kita. Dan kini, Godzilla, Mark, dan pasukannya, Emma, dan para Titan lainnya pun sedang menuju suatu tempat, yaitu stadion, tempat di mana suara Orca dan Madison berada. What do you think you're doing? I don't have time to argue about this, John. I'm getting Maddie back. Norman, let her go. Ghidorah pun datang terlebih dahulu dengan cuaca yang menyeramkan. Dan segera ia pun menghancurkan stadion dengan semburan api petirnya. Madison pun berlari dengan membawa orkanya. Ghidorah pun mengejar dan akan memusnahkan Madison dengan semburannya. Namun tiba-tiba
Ya, Godzilla pun datang. Dan ronde ketiga Godzilla versus Ghidorah pun dimulai. Dengan ledakan nuklir dari Dr. Serizawa, Godzilla pun kini terlihat semakin besar dan kuat. Namun tingkat radiasinya naik dengan drastis yang dimana itu akan memicu ledakan termonuklir. Kalau Godzilla tidak bisa bertahan, maka ia pun akan terbakar hidup-hidup. Kini Mark pun telah sampai dan langsung mencari keberadaan putrinya. Dan terlihat pertarungan yang cukup seimbang antara kedua titan ini, dan Mothra pun datang untuk membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun Rodan pun datang dan langsung menyerang Mothra, dan kini pertarungan antara penguasa langit pun dimulai. Dan Emma adalah orang terakhir yang datang. Mereka pun disuruh naik ke mobil oleh Emma untuk melarikan diri dan mencari Madison. Sementara Madison kini tengah bersembunyi di dalam rumahnya. Kembali ke pertarungan sang raja. Ghidorah tengah memakan listrik untuk menambah daya gedor serangannya, dan Godzilla pun kini telah memasuki titik termonuklir, yang dimana kalau ia tak kuat untuk menahannya, maka tubuh Godzilla pun akan meledak. Sementara di atas langit, Mothra dan Rodan pun masih bertarung. Sampai akhirnya Rodan pun harus tertusuk sengat dari Mothra ini, dan Mothra pun menang. Setelah mencari, Madison pun ditemukan di tengah himpitan tembok, dan kini keluarga Mark pun kembali berkumpul dan bersama. Godzilla pun semakin tidak berdaya dibuatnya, dan Mothra pun datang untuk membantu Godzilla. Namun sayangnya, ia harus lenyap karena semburan api listrik Ghidorah. Dan perlahan kini terlihat Godzilla yang mulai berubah. Warna kulitnya pun kini merah membara. Mark dan Emma pun mencoba memperbaiki Orca untuk bisa membantu Godzilla. Emma pun membawa Orca dengan mobilnya agar menjauhkan Ghidorah dari Godzilla. Namun usahanya pun harus berakhir. Dan kini Godzilla pun sudah berubah seutuhnya. Termonuklirnya berhasil ia serap dan berhasil Godzilla kendalikan cok susah. Yang dimana tubuh Godzilla sendiri bersuhu sangat panas. Semburan petir Ghidorah pun tidak mempan terhadap Godzilla, dan dengan sekali injakan Godzilla pun menghancurkan Ghidorah dan meledakkan seluruh kota. Singkat cerita, setelah ledakan tersebut, Godzilla pun kembali bangkit dan mendapat penghormatan dari para titan lainnya. Dan Godzilla pun kini menjadi King of Monster. Dan film pun berakhir, dan di skin ini kita juga ada sebuah pertarungan yang belum kita saksikan, yaitu pertarungan antara Kong melawan Godzilla. Yes, itu pertarungan legenda yang bakal terrealisasi di episode selanjutnya ya. Jadi
tunggu aja film-film selanjutnya dari Sam Complete, oke? Yo, bagaimana filmnya? Lu sangat menggidorakan, bukan? Ya, adanya sih cuma kualitas segini ya, jadi maaf aja kalau gambarnya burik ya, soalnya susah nyari yang full HD-nya. Oke, pesan yang bisa kita ambil adalah jangan memulai masalah yang tidak bisa kita hadapi. Dan oke, sampai di sini saja ya, sampai bertemu di film-film keren selanjutnya. Oke, adios, ngapunten.